Berikutnya, kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu terkait dengan penyusunan program implementasi. Nah, untuk penyusunan program ini, kita berdasarkan kepada control practice yang ada pada COVID, di mana di sini kita menggunakan ada control practice-nya dimulai dari PO 4.3, PO 4.1.3, PO 4.5, PO 4.11, PO 4.8, dan PO 4.9. Nah, dari control practice pada COVID ini dihasilkanlah berbagai macam program implementasi, di mana untuk yang pertama terkait dengan pembentukan IT Planning atau Steering Committee, itu ada 4 program implementasi yang akan diajukan. Yang pertama dimulai dari pembentukan Steering Committee, pembuatan investasi IT, pemodelan sumber daya dan pengalokasian dana, pengawasan kinerja dan tindak lanjutnya. Dan untuk bagian kedua terkait dengan pemilihan personel kunci IT, itu ada satu program terkait dengan pengurangan ketergantungan personil, dan bagian kedua terkait dengan review hasil pencapaian organisasi, itu ada dua program, pembuatan struktur organisasi IT dan evaluasi pencapaian. Dan untuk program penyusunan segregation of datis itu ada pembuatan SOD, dan untuk penyusunan pertanggungjawaban untuk risiko keamanan fisik dan logis yaitu ada peran dan tanggung jawab fungsi IT, dan yang terakhir yaitu penyusunan kepemilikan data dan sistem. Itu ada prosedur pemilikan aset informasi, inventarisasi aset informasi, klasifikasi data, pemilihan pemilik aset informasi. Nah, masing-masing program ini nanti akan kita jelaskan satu persatu di bagian selanjutnya. Yang pertama kita masuk kepada program pertama, yaitu program pembentukan steering committee. Nah, untuk pembentukan steering committee itu sendiri, yang pertama adalah dibuat oleh direktur, dibantu dengan penanggung jawab IT, dan melibatkan pihak yang terkait dengan IT. Nah, untuk IT Steering Committee itu juga melibatkan pihak-pihak kunci pada bagian IT. Sehingga nanti akan setelah Steering Committee itu terbentuk, maka ini tugasnya adalah memberikan arah pada pembangunan IT. Dengan tugas pokoknya terkait dengan rencana jangka panjang investasi IT, struktur organisasi IT, sinergisasi dengan bisnis, pengalokasian sumber daya, dan pengawasan. Nah, di mana untuk parameter keberhasilannya itu sendiri, yaitu adalah terbentuknya steering committee itu sendiri, dan yang kedua pihak yang terkait dalam IT dilibatkan dalam mengarahkan IT. Nah, ini sumbernya kita ambil dari COVID 4.1 untuk PO 4.3 Planning and Organization dalam aktivitas manajemen guideline PO 4. Nah, ini adalah program kedua, yaitu program jangka panjang investasi IT, di mana untuk penjelasannya ini adalah langkah-langkah strategik untuk mencapai visi IT perusahaan yang akan meningkatkan efisiensi dan memimpin dalam pengembangan IT. Nah, tujuan dibuatnya program jangka panjang investasi IT ini adalah untuk membuat tujuan dan sasaran jangka panjang, serta membuat rencana jangka panjang. Nah, parameter keberhasilannya sendiri yaitu menghasilkan tujuan dan sasaran jangka panjang yang memperhitungkan aspek strategik baik internal maupun eksternal. Dan yang kedua adalah untuk menghasilkan rencana jangka panjang yang menghubungkan kondisi saat ini dengan tujuan jangka panjang. Nah, untuk pelaksanaan sendiri ini adalah steering committee. Nah, untuk program yang ketiga yaitu mengenai program pemodelan sumber daya dan pengalokasian dana. Nah, untuk program ini tujuannya adalah membuat model sumber daya dan pengembangannya, dan untuk selain itu juga untuk merencanakan investasi IT untuk sekarang dan beberapa tahun yang akan datang. Nah, pelaksanaannya juga masih dilakukan oleh steering committee, dan untuk parameter keberhasilannya itu terdapat sumber daya untuk sekarang dan masa mendatang, dan terdapat perencanaan investasi IT untuk sekarang dan yang akan datang. Nah, program berikutnya itu adalah program pengawasan kinerja dan tindak lanjutnya. Untuk tujuan program ini sendiri yaitu mengetahui kinerja proses IT yang akan dijadikan umpan balik bagi perencanaan, serta menentukan tindak lanjut yang dilakukan dari hasil pengukuran kinerja. Pelaksananya ini masih dilakukan oleh steering committee, dan untuk parameter keberhasilannya yaitu ini pengukuran kinerja dilakukan pada proses IT yang kritis, dan tindak lanjutnya mencakup untuk proses kritis IT tersebut. Nah, bagian ketiga yaitu program pengurangan ketergantungan personil. Untuk tujuannya sendiri,
yaitu mengurangi ketergantungan pada personil tertentu, lalu kemudian untuk mempermudah apabila terjadi pergantian personil. Nah, pelaksananya masih dilakukan oleh steering committee. Dan untuk parameter keberhasilannya, yaitu adanya kebutuhan kunci IT dari personil kunci itu bisa terpenuhi dengan cara lain tanpa keterlibatan personil tersebut. Misalnya ketika personil kunci itu berhalangan hadir atau dimutasikan. Nah, untuk parameter keberhasilan kedua yaitu tindakan-tindakan yang telah dilakukan sebelumnya dalam IT dapat dipahami dengan mudah walaupun tanpa kehadiran personil kunci itu sendiri. Program selanjutnya yaitu program pembuatan struktur organisasi IT. Tujuan program ini yaitu untuk membuat struktur organisasi yang optimal, mengurangi ketergantungan pada orang per orang, serta membuat struktur organisasi yang berorientasi jangka panjang. Nah, pelaksananya masih dilakukan oleh steering committee dengan parameter keberhasilan, terdapat struktur yang optimal sesuai dengan kondisi perusahaan, dan terdapat struktur berikutnya yang menjadi arah bagi perusahaan. Nah, ini pelaksananya adalah oleh fungsi IT yang telah ditentukan, serta yang harus diperhatikan adalah struktur yang dibuat seharusnya bisa menjalankan fungsi IT yang ditetapkan dan terus berkembang seiring kebutuhan IT perusahaan itu sendiri. Nah, berikutnya adalah pembuatan SOD atau Segregation of Duties, di mana untuk tujuannya yaitu memaparkan struktur organisasi IT, lalu untuk menjaga atau mendeteksi error dan ketidakberesan dalam struktur organisasi IT. Untuk pelaksanaannya sendiri yaitu oleh steering committee dan parameter keberhasilannya adalah adanya ketentuan SOD yang diterapkan, lalu adanya error dan tidak keberesan dalam struktur organisasi IT itu menjadi terminimalisasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah ini diterapkan ketika struktur sudah cukup besar, sehingga memungkinkan pembagian peran dan menggantikan compensation control yang diterapkan sebelumnya. Nah, berikutnya adalah program peran dan tanggung jawab fungsi keamanan. Tujuan dari program ini yaitu untuk memperjelas peran dan tanggung jawab fungsi keamanan itu sendiri, lalu untuk menangani semua risiko-risiko kritis dalam perusahaan, serta memudahkan koordinasi dalam aktivitas keamanan. Pelaksananya masih dilakukan oleh steering committee dengan parameter keberhasilan yaitu peran dan tanggung jawab fungsi keamanan telah jelas, lalu risiko-risiko kritis tercakup oleh peran dan tanggung jawab fungsi keamanan, serta yang terakhir yaitu koordinasi dalam aktivitas IT menjadi mudah, sehingga berpengaruh pada pengelolaan keamanan. Nah, program berikutnya yaitu program prosedur kepemilikan aset informasi. Tujuan dengan adanya program ini yaitu untuk membuat proses kepemilikan aset informasi, lalu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pelaksananya ini berbeda, karena ini dilaksanakan oleh penanggung jawab IT, dengan parameter keberhasilannya, yaitu terdapatnya prosedur kepemilikan aset informasi, dan prosedur tersebut telah dikomunikasikan ke stakeholder. Nah, untuk program pembuatan SOD, tujuan pembuatan program ini yaitu mengetahui seluruh aset informasi perusahaan, lalu untuk merapikan aset informasi, lalu untuk mengetahui nilai perusahaan, dan yang terakhir meningkatkan tanggung jawab pemilik dan pengelola informasi. Pelaksananya yaitu steering committee dan penanggung jawab IT dengan melibatkan semua manajer dan dukungan dari direktur. Untuk parameter keberhasilannya ini sendiri, yaitu adanya seluruh aset terdata dengan kriteria yang telah disepakati, lalu lokasi dan informasi setiap aset dapat diketahui dengan mudah, dan yang terakhir kebutuhan pengelolaan aset terpenuhi. Dan yang perlu diperhatikan yaitu inventarisasi ini perlu dibuat untuk mempermudah penyediaan dan pengelolaan informasi bagi perusahaan. Nah, program berikutnya yaitu pengklasifikasian data. Tujuan dari klasifikasi data ini itu untuk memetakan data berdasarkan integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan. Ini adalah kata kuncinya. Sehingga dapat ditentukan perlakuan yang tepat terhadap data tersebut. Nah, selain itu untuk memprioritaskan penanganan terhadap data tertentu. Pelaksananya itu dilakukan oleh pemilik data pribadi dengan dikoordinasikan oleh penanggung jawab IT. Nah, untuk parameter keberhasilannya,
yaitu terdapatnya pemetaan data perusahaan berdasarkan integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data, serta semua data-data sensitif itu teridentifikasi. Selain itu juga adanya pengelolaan data yang efisien dan efektif. Nah, program terakhir yaitu adalah program pemilihan pemilik aset informasi. Tujuan dari program ini adalah untuk menjaga informasi sensitif, lalu ketersediaannya informasi, meragukan informasi, merapikan informasi, lalu untuk mempermudah koordinasi. Pelaksananya sendiri, yaitu semua manajer perusahaan dikoordinasikan oleh penanggung jawab IT dan dukungan dari direktur. Serta untuk parameter keberhasilannya, yaitu semua informasi kritis ada pemiliknya, tidak terjadi kebocoran informasi sensitif, dan informasi yang dibutuhkan perusahaan bisa didapat dengan mudah. Dan yang perlu diperhatikan yaitu adanya diperlukan kejelasan terkait dengan pemilik terkait kerahasiaan data tersebut dan ketersediaan data tersebut.